Oke, mungkin saya ulangin ya Mas. Pertanyaan saya yang terakhir itu dari kondisi ekonomi global ini, eh, Mm-mm. ada potensi besar nih bahwa suku bunga itu akan berpotensi naik. Nah, bisa nggak Mas untuk menjelaskan dampaknya apakah positif atau negatif terhadap reksadana, terutama yang terkait dengan reksadana yang pasar uang? Karena Oke. seperti kita ketahui kan pasar uang itu lebih besar itu ke deposito kan. Nah, dengan kenaikan suku bunga ini otomatis bunga deposito juga harusnya akan naik. Nah, tapi bagaimana dampaknya karena ada juga di dalamnya itu terkait dengan obligasi juga kan, obligasi yang di bawah 1 tahun. Mungkin Mas bisa menjelaskan kalau terjadi kenaikan suku bunga, maka dampaknya seberapa besar? Apakah bergerak positif atau negatif terhadap reksadana? Silakan Mas. Oke. Oke, baik. Oke, Mas, thank you. Tadi sedikit juga dibahas ya, mungkin Bank Indonesia juga akan naikin suku bunga. Kenapa? Karena salah satunya adalah kita supaya gap antara suku bunga kita ya Indonesia sendiri sama the Fed gitu ya, biar nggak terlalu deket gitu ya, nggak terlalu jaraknya nggak terlalu deket. Nah, tadi pertanyaannya, bagus nggak sih kalau misalkan suku bunga naik gitu ya? Dampaknya apa nih ke reksadana pasar uang? Otomatis biasanya kalau untuk eh, ketika suku bunga Bank Indonesia itu naik, itu akan positif untuk ke reksadana pasar uang, Mas. Kenapa gitu ya? Kenapa jadi bagus gitu ya? Karena instrumen dari pasar uang itu sendiri kan memang tadi ya dibilang sama Mas Wesley adalah salah satunya adalah dari time deposit gitu atau deposito gitu ya. Nah, ketika suku bunga Bank Indonesia naik, otomatis bank-bank yang ada di Indonesia akan melakukan kenaikan suku bunganya juga, suku bunga depositonya juga akan naik. Dan instrumen-instrumen pasar uang yang memang sifatnya jangka pendek, termasuk obligasi yang kurang dari 1 tahun juga akan bergerak ikut naik juga, gitu. Jadi otomatis untuk reksadana pasar uang untuk sampai dengan mungkin akhir tahun juga udah mulai naik. Bahkan kalau boleh diinfo gitu ya Mas ya, sebelum Bank Indonesia nih menaikkan suku bunga, malah ada beberapa bank yang sudah mulai naikin suku bunganya juga Mas gitu. Jadi mereka memang sudah mulai mengantisipasi adanya kenaikan suku bunga gitu ya. Karena kenapa? Karena tadi inflasi di depan mata untuk Indonesia tuh udah pasti terjadi sih. Gitu. Makanya semua bank-bank juga udah mulai bersiap untuk menaikkan suku bunga gitu. Nah, oke. Selain sebenarnya reksadana pasar uang, apakah Mm-mm. ada reksadana lainnya yang termasuk atau ada di dalamnya instrumen pasar uang, Mas? Mungkinkah di reksadana campuran itu ada instrumen pasar uang ya? Oke, ya. Jadi kalau untuk selain tadi reksadana pasar uang ya, untuk di reksadana campuran juga memang karena kebijakan investasinya adalah maksimal 79% itu bisa di instrumen pasar uang, ya otomatis juga ada cukup positif juga untuk di reksadana campuran gitu. Jadi memang reksadana campuran ini kan sifatnya fleksibel ya Mas ya. Jadi bisa 70 maksimal 79% di saham bisa, maksimal 79% di obligasi yang obligasi jangka panjang juga bisa gitu ya. Ada juga yang di instrumen pasar uang maksimal 79% juga bisa gitu. Jadi bisa dibilang untuk reksadana campuran lebih fleksibel dan cukup bagus juga sih untuk kita invest di sana gitu Mas. Mas, kalau boleh MN share tahu nih, untuk setiap budi dana pasar uang, untuk Ya, komposisinya, kan berdasarkan data dari Motion Trade kita bahwa 1 tahun itu 3,45%. Itu kan di atas dari deposito ya. Dan itu cukup ya. bagus buat kita sebagai investor untuk berinvestasi di reksadana pasar uang. Nah, untuk Mm. komposisinya mungkin Mas bisa jelasin ya. Oke, kalau untuk komposisi di reksadana pasar uang kita itu untuk sampai saat ini memang kita ada di deposito gitu ya. Itu kurang lebih 49,1% gitu ya. Kalau untuk stay budi dan pasar uang, sisanya itu kita ada di obligasi yang jangka waktu temponya kurang dari 1 tahun, itu sekitar 50,9%. Nah, tapi
seiringan dengan adanya kenaikan suku bunga juga nanti ya ke depan mungkin di bulan kalau nggak salah RDG ya di minggu-minggu ini ya Ya, rapat Dewan Gubernur gitu ya. Nah, kalau misalkan emang ada kenaikan ya mungkin kita coba akan lihat dari beberapa bank yang kasih bunga deposito yang cukup bagus sih gitu. Tapi kita nggak cuman lihat lihat suku bunganya atau bunganya naik aja gitu, bunganya tinggi aja, tapi kita juga tetap ngelihat dari sisi risikonya juga gitu. Itu sih Mas. nah terkait dengan produk yang ada instrumen pasar uangnya, ini saya melihat adanya eh, produk reksadana khususnya juga ada di campuran karena kita terkait dengan ada pasar uangnya ya. Di sini Ya, kinerjanya sangat menarik. Itu satu bulannya itu 4% dan satu tahunnya itu 27%. Eh, Bisa dijelaskan nggak Mas? Itu apa sih isi portofolionya dari reksadana campuran Setiabudi Investment sampai dengan saat ini bisa mencapai kinerja yang cukup menarik itu sekitar satu bulan itu 4%. oke baik. Ya, jadi bisa dibilang untuk reksadana campuran Setiabudi Dana Campuran ini memang cukup menarik banget ya di beberapa apart juga gitu ya. Dan kinerjanya juga cukup bagus juga dari sejak awal tahun aja tadi ya ada 14, sekian persen gitu ya. Satu bulannya juga hampir 4% gitu. Nah ini kebetulan memang kita banyak di efek 10 besarnya itu adalah salah satunya kita ada di mining juga Mas gitu ya. Kalau dibilang kebijakan atau alokasi asetnya kita itu memang untuk saat ini posisinya di ekuitas itu 54,5%, sisanya 26,6 di obligasi dan 18,9% itu kita ada di pasar uang gitu. Jadi memang untuk saat ini bobotnya masih banyak di ekuitas gitu ya. Kenapa? Karena eh, saham kita juga cukup menarik sih pemilihannya. Seperti itu, Mas. Oke. Nah, untuk rekomendasi dari Setiabudi AM untuk reksadana pasar uangnya, itu mungkin dikasih kisi-kisi sedikit tentang kapan sih kita timing untuk membeli reksadana pasar uang tersebut? Apakah secara langsung langsung segala banyak gitu, atau kita cicil setiap bulan seperti kita menabung? Oke. Nah, reksadana pasar uang ini kan memang sifatnya liquid ya, untuk kita bisa kapan aja bisa dicairkan lah ibaratnya gitu. Atau mungkin bisa dijadikan salah satu instrumen untuk kita apa ya menyiapkan dana darurat, Mas. Ya, mungkin kita tahu lah pandemi 2020 2021 itu banyak orang yang kaget gitu ya. Banyak orang yang tidak percaya bahwa tiba-tiba ada pandemi, terus ternyata banyak orang yang nggak nyiapin dana darurat gitu. Nah, gimana nih cara nyiapin dana darurat gitu ya? Nah, salah satunya adalah kita bisa invest di reksadana pasar uang, Mas. Nah, caranya adalah ketika market yang kayak kemarin gitu ya 2020 2021 itu cukup bagus timingnya ketika kita bisa mulai cicil ya. Kalau saya sih lebih prepare dicicil gitu, dicicil untuk setiap bulan misalkan 1 juta gitu untuk untuk apa namanya menyiapkan dana darurat gitu ya. Dibandingkan dengan kita nyiapin dana darurat di reksadana lainnya gitu. Kenapa? Karena satu, reksadana pasar uang kan jauh relatif lebih aman gitu ya. Tidak fluktuatif juga sifatnya gitu, jadi lebih bagus kita coba cicil misalnya sebulan 1 juta, bulan berikutnya 1 juta, bulan berikutnya 1 juta, sampai dengan tujuan investasi kita apa menyiapkan dana darurat. Nah biasanya kan dana darurat tuh bisa disiapkan 3 kali dari kebutuhan pokok kita atau bahkan sampai dengan 12 kali juga bisa disiapkan gitu Mas. Misalkan kebutuhan kita setiap bulannya adalah 10 juta gitu ya pengeluarannya, ya berarti tinggal dikalikan aja. Ada yang 3 kali, biasanya kalau 3 kali itu belum menikah. Kalau udah lebih dari 3 kali atau yang sudah menikah tuh biasanya bisa lebih dari 6 kali gitu sih Mas. Jadi bagusnya dicicil. Nah, teman-teman MNCR, tadi kita sudah terjawab juga bahwa ketika terjadinya suku bunga ini, suku bunga Bank Indonesia atau 7 day repo rate itu bergerak naik, maka itu menjadi katalis positif juga terhadap reksadana
pasar uang ataupun yang termasuk dalam instrumen pasar uang. Nah, untuk mungkin saya sedikit menjelaskan tentang produk Setia Budi investment manajemen yang ada di Motion Trade. Kita ada 2 produk yang kerjasama dengan Setia Budi. Nah, untuk Setia Budi Dana Pasar Uang, teman-teman itu cuman butuh minimal pembelian itu 10.000. Hanya 10.000 itu bisa memiliki bisa memiliki dan berinvestasi di reksadana pasar uang. Nah, untuk setiap budi reksadana pasar uangnya itu total AUM-nya ada 627 miliar. Nah, dia terbit itu tanggal 19 Januari 2017. Jadi sudah teruji selama 2 tahun ini masa pandemi, mereka ataupun reksadana ini tetap bertahan. Nah, kemudian kita lihat dari total AUM-nya juga cukup besar, 620 miliaran. Nah, untuk teman-teman, saya rasa ketika kita masuk atau membeli reksadana, terutama produk reksadana, baik pasar uang ataupun reksadana lainnya, kita bisa juga melihat AUM-nya. Nah, saya rasa dengan AUM 670 miliar, makanya kenapa return mereka itu jauh lebih tinggi dibandingkan deposito. Karena kalau teman-teman melakukan deposito itu secara pribadi atau personal masuk hanya misalnya 10 juta atau 100 juta, mungkin mendapatkan return-nya ataupun bunga depositonya ya umumnya gitu hanya 2% atau 2,5%, belum lagi dipotong dari pajak, kemudian provisi dan lain-lainnya. Nah, tapi kalau di reksadana pasar uang, kita berinvestasi di reksadana pasar uang, poin pertama, return-nya itu net. Poin yang kedua, itu tidak ada biayanya. Mau biaya pembelian, mau itu biaya penjualan juga, itu free. Dan satu hal lagi, itu dia di T+1. Benar kan, Mas? Betul, T+1 Nah, Mas. jadi teman-teman nih, ketika teman-teman melakukan pembelian reksadana pasar uang sebelum jam 11, karena kita kayak di saham ya, kalau di saham kan jam 3:15 itu tutup ya. Kalau kita di jam 11. Jadi sebelum jam 11 teman-teman melakukan pembelian, maka akan mendapatkan NAB hari ini. Tapi kalau di atas jam 11 itu teman-teman bisa mendapatkan NAB dengan harga besok gitu loh. Nah, tapi jika teman-teman melakukan redeem nih, saya mau redeem karena saya kebutuhan butuh dana sekitar berapa gitu. Nah, teman-teman bisa langsung melakukan redeem dan nanti sebelum jam 11 itu redeemnya, maka dananya akan masuk di T+1 ke RDN. Jadi itu benar-benar sangat liquid gitu loh. Hampir sama kayak kita mencarikan deposito. Tapi dengan kita di deposito, teman-teman mendeposito 3 bulan atau sebulan. Ketika teman-teman butuh 2 minggu kemudian, urgent gitu, teman-teman bisa mencairkan, tapi kan dikenai penalti dan lain-lain halnya. Nah, tapi kalau di reksadana pasar uang, teman-teman tidak perlu dikenakan penalti, dikenakan denda dan lain-lainnya. Karena misalnya teman-teman masuk nih hari ini, kemudian 10 hari lagi butuh dana, teman-teman tarik, itu tetap dihitung. Jadi hitungannya adalah per hari, bunga per harinya. Jadi ketika nanti dihitung adalah 10 hari, itu berapa bunganya. Nah, teman-teman bisa jual tanpa ada dikenain biaya ataupun penalti. Betul. Jadi untuk berinvestasi di reksadana pasar uang itu bagi kita untuk rekomendasikan itu sangat mumpuni untuk teman-teman yang membutuhkan tempat investasi ataupun produk investasi yang dia masuk kategori dengan risiko yang sangat rendah.